dari katanya Mbak tadi, lidah itu sebisa mungkin itu nempel di langit-langit. Karena Mhm. orang biasa sama anak-anak yang bibir sumbing, itu emang Mhm. beda. Bulian itu kan datang setiap saat ya, Dok, ya. Dibilang inilah, dibilang itulah. Itu kayak rasanya pengen bunuh diri. Mmm. Jujur, hasil dari bibirnya sendiri sangat-sangat Mhm kurang mhm bagus ya pada mhm saat mhm itu. mhm. Tentunya ternyata menimbulkan rasa kurang percaya diri juga terhadap Mhm. alit. Jadi, kemudian ketemu dokter Yantoko juga Mhm dalam mhm program mhm Smile Trend mhm. sehingga dibantu. Mental itu lebih susah Mhm. daripada memperbaiki fisik. Mmm. Mental butuh beberapa belasan tahun sampai puluhan tahun ya, Dok, Mmm. daripada fisik. Sumbing lagi Masalahnya gitu mereka itu lagi. hanya bibirnya bercelah, nggak Mmm ada mhm. hubungannya dengan yang Kepintaran, lain-lain. kecerdasan Betul dan ya, lain sebagainya. kecerdasan. Saya disinilah pentingnya Dok, Mmm, edukasi tadi gitu. mmm. Tidak ada yang salah dengan yang itu. Ya, halo pemirsa, ketemu lagi di Weekend Sehat bersama Dokter Nabila. Selamat malam. Setelah kemarin kita bicara dengan Country Director Smile Trend ya, yang sudah punya pengalaman lebih dari 150.000 operasi bibir sumbing dalam kurun waktu 20 tahunan, yaitu Bu Desi, dan juga tentunya salah satu dokter mitra Smile Trend, Dokter Yantoko spesialis bedah plastik, yang sudah mengoperasi sekitar 7.000 lebih orang dalam kurun waktu 15 sampai 17 tahun. Sekarang kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, jauh-jauh ya dari Jawa Tengah, Pati, tengah malam, nyampe di Jakarta, yaitu nanti kita dengar kisah-kisahnya bagaimana perjalanan menjadi salah satu peserta pasien operasi ya untuk sumbing ini. Dan tentunya juga masih bersama Country Director Smile Trend yang cantik Bu Desi. Terima kasih. Ya, Bu Desi, nanti kita ngobrol ya sama-sama. Oke, langsung aja nih, kita perkenalan dulu. Mbak Alit, coba kenalin dulu, apa namanya, dirinya, aktivitasnya sehari-hari, silakan. Oke, hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Setia Alit Purnawati, sering dipanggil Dede Alit kalau enggak Alit aja. Mmm. Terus untuk kegiatan di rumah sendiri yaitu di ini Pati? Pati dan kerja di salah satu kementerian PU. Hmm. Terus untuk kegiatan lainnya yaitu mungkin ada usaha di rumah ya, Dok, ya. Mhm. Terus ada kegiatan juga untuk teman-teman yang bibir sumbing, Mmm. minta apa ya, untuk Pendampingan? pendampingan, terus untuk Apa, terapi terapi wijarya, bicara. seperti itu. Ada beberapa pasien yang minta bantuan sama Alit Oke, Mbak Alit sendiri. udah berkeluarga ya? Alhamdulillah udah Anaknya berapa? 2. 2 anaknya, umur 28 ya? Ya. 28, oke. Bu Desi, gimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat, terima kasih Dokter Nabila. Sangat-sangat Oke. happy ya Iya. bisa join lagi Iya. di momen spesial ini. Iya, Kita bincang-bincang bersama Dokter Nabila. Iya. Terima kasih. Jadi, Bu Desi, in touch dengan apa namanya, para social worker, kita bisa bilang mantan pasien atau penyintas bibir sumbing ini banyak sekali di seluruh Indonesia, Bu? Iya, saat ini kami, punya, kurang lebih 18 social worker, di beberapa provinsi di mana, beberapa provinsi tersebut kita belum ada mitra tetap atau mitra rumah sakit tetap yang kerjasama. Jadi, sangat-sangat membantu dengan adanya social worker kita di sana gitu. Jadi mereka membantu untuk pendataan pasien, penjaringan pasien, Penjaring kemudian pasien. juga, memberikan, edukasi bahwa Mmm. kenapa, harus dibantu, harus segera gitu ya. Mmm. Jadi supaya keluarga pasien itu lebih lebih apa ya, merasa nyaman ya bahwa informasi yang mereka dapatkan itu, betul-betul daripada langsung dari pihak yang, akan membantu. Ya, jadi outreach-nya tidak hanya digital tapi juga konvensional, karena Iya. banyak masyarakat yang nggak punya handphone, Betul. apalagi sosial media. Di situlah peran social worker, Mbak Alit itu Mhm. menjangkau. Karena kan percuma sebenarnya udah bikin operasi tapi pasiennya nanti nggak ada yang ikut Iya, atau tidak iya, tersosialisasikan ya, iya, Bu? iya, Gitu, oke. betul. Mbak Alit, gimana aktivitas Mbak, misalnya ada penyelenggaraan baksos di Jawa Tengah, Jawa Timur, Mhm. Kalimantan, itu
menyebarkan informasinya atau komunitasnya tuh seperti apa? Alhamdulillah sendiri Alit itu lebih aktif ke sosial media di TikTok ya, Dok, Iya. ya. Tapi di Instagram juga ada, tapi lebih seringnya itu di TikTok. Sering live, sering upload teman-teman yang habis operasi, adik-adik pasien yang udah operasi seperti itu. Masyarakat tuh tahu, Smelteran dari mana itu tahu, terus sering nanyain, "Kak, ini dari ini ada nggak dari kota seandainya Medan nih, ada nggak ya Kak Smelteran Indonesia?" Terus Kak Alit suruh DM, kasih WA-nya seperti itu, nanti Kak Alit bantuin seperti itu. Terus nanti datanya dikirim ke pusat untuk ditangani sama teman-teman social workers yang dari Medan atau dari kota lainnya. Ada grup WhatsApp, perhimpunan atau di Facebook community gitu nggak? Kalau Biasanya? untuk social workers-nya sendiri dari Smelteran Indonesia itu ada, Kak. Setiap provinsi pasti ada social workers-nya dari Sabang sampai Merauke. Tapi saya mah sama Mbak Alit aja grupnya kayak udah 15 lebih ya. Iya. Setiap ada penyelenggaraan baksos, Mbak Alit masuk karena Mbak Alit juga ngirim-ngirim pasien kan yang utama, terutama pasien yang kadang-kadang masih tulis tangan namanya segala Iya. macam, jangkauan dari social worker tuh yang seperti itu gitu, luar biasa banget. Karena apa ya, Dok, untuk daerah yang mungkin dari pegunungan ya, Dok. Pegunungan itu kurang informasi, apalagi desa-desa yang perbatasan antar provinsi itu masih kurang informasinya. Oke, kasihan sekali ya Iya. mereka ya, harus dibantu ya, Iya, betul, Dok. didampingi, apalagi sama mantan pasien yang udah pernah merasakan dan bisa lebih Iya. berempati tentunya ya. Mbak Alit di usia 28 tahun ini ceritain pertama kali terdiagnosisnya, lalu juga bagaimana proses-proses operasinya, berapa kali, kapan ketemu Smelteran, coba deh cerita aja yang mengalir. Untuk itu sendiri kalau dari kecil ya, Dok, ya, saya sendiri juga nggak tahu ya, tapi tanya sama ibu saya itu katanya pertama kali operasi itu di umur 2,5 bulan, itu belum tahu Smelteran dan lain-lain itu belum tahu. Jadi Dan bibir sumbing dan sumbing langit-langit ya? iya, Oh. itu belum tahu dan menggunakan umum, dan ketika mau pulang ke rumah itu jebol. Jadi mungkin usianya waktu itu Iya. program 28 Smelteran belum tahun ada. lalu, Iya. tadi baru ada 22 tahun. Iya. Ini 28 tahun Iya, anaknya lahir. iya, dan sudah operasi tapi kemudian sampai rumah terlepas jahitannya. Iya, itu bibir dulu ya, umur 2,5 bulan. Iya, terus Iya. selisih berapa bulan lagi dioperasi di daerah rumah sakit di Semarang itu udah bagus nih, Dok. Tapi masih ada yang mungkin Alit sendiri kurang pede ya, Dok, ya, kurang rapi seperti itu. Terus di umur 4 tahun mungkin agak telat, di umur 4 tahun itu baru dioperasi langit-langit. Iya, jadi Kenapa Kak Alit? kurang Kalau Alit dulu suaranya sengau, Dok, nggak seperti sekarang. Ini udah speech therapy ya? Belum Belum. sama sekali, nggak pernah. kayak speech therapy mandiri. Mandiri, oh iya. Itu bener-bener suara Kak Alit tuh sengau banget, nggak seperti yang sekarang. Sebelum ikut dalam program Smelteran, oke. itu betul-betul sengau ya, Lit ya. Iya, Jadi belum Iya, jelas iya. sama sekali. Ya. Jadi gini, kan operasi langit-langit itu harusnya 12 bulan udah dioperasi. Mbak Alit tadi 4 tahun, berarti ada delay 3 tahun. Nah itulah makanya pentingnya kita mengedukasi agar orang tua 1 tahun itu operasi aja sehingga suaranya tuh bisa lebih mudah diperbaiki nih. Gimana Bu Betul. Desi coba? Iya, saya setuju sekali ya, Dok. Jadi pentingnya di usia yang tepat. Ya, tentunya juga di 12 bulan nanti itu dia berat badan pasiennya harus minimal 10 kg dengan kondisi kesehatan yang baik ya. Semakin di tepat usia dia dibantu tentunya juga akan lebih memudahkan. Ya, karena di usia itu kan anak tersebut belum Ada golden age-nya lah. betul, belum mulai lancar berbicara. Mm-mm. Jadi ketika langit-langitnya sudah tertutup, akhirnya lidahnya itu kan akan terbiasa Belajar. menempel di langit-langit. Nah, kalau si anak ini sudah mulai bisa atau berbicara, mengucapkan kata-kata atau kalimat, tapi masih celah di langit, akhirnya dia terbiasa tidak menempelkan lidahnya ke langit-langit gitu, karena dia merasa sudah seperti biasa aja ngomongnya.
gitu. Jadi itulah pentingnya ada baiknya dioperasi sebelum si anak ini belajar bicara Nah, itu gitu. pemirsa Jadi ya. akan lebih mudah ya, akan lebih mudah gitu. Karena kalau sudah usia itu pentingnya speech therapy tadi Iya, ya. gitu. Ayo pemirsa, ini udah nggak zamannya lagi kita stigma Iya. ya. Kalau 1 tahun udah bisa operasi langit-langit, segera biar fungsi anak kita Betul. dalam bersosialisasi nanti jauh lebih baik dan sempurna lagi. Iya, Oke. betul, Dok. Nah, jadi Mbak Alit ini 2,5 bulan operasi bibir, beberapa bulan kemudian dikoreksi tapi masih belum cukup puas ya 28 tahun lalu. Lalu operasi langit-langitnya di usia 4 tahun, Iya, baru ketemu Smile Trend umur berapa? Iya, umur 16 tahun. 16 tahun. Apa yang Itu dilakukan waktu itu? waktu itu emang Alit pengen revisi ini, Dok, apa, langit-langit. Karena langit-langit yang di tengah-tengah, pas di tengah-tengah itu bolong selubang sedotan kecil itu. Jadi Masih ada walaupun lubangnya. sudah operasi bisa jebol gitu Iya. loh bahasanya. Iya. Terus di umur di 18 tahun itu kan ya ada jarak 2 tahun nih, Dok. Itu emang nggak langsung dioperasi karena ada gigi yang mengganggu revisi, harus nyabut gigi dulu. Jadi Iya. 16 tahun ketemu Smile Trend baru diagnosa belum dioperasi Iya. langsung ya, sabar dulu. 18 tahun cabut gigi dulu. Ya, terus habis selesai 1 bulan langsung direvisi. Sama Iya. dokter? Dokter, Belum salah dokter satu yang toko? Oh belum, oke. Berarti langit-langit. Iya. Habis itu Terus oke ya. habis itu di Revisi bibirnya kapan? di tahun 2022 awal. Oke. Januari Umur berapa tanggal itu? 18. Umur berapa ya? 24 ah? 21, 22. Umur 22, karena sekarang 28 kan? Iya, sakitan. Sekitar 22, belum menikah waktu itu ya? Belum. Jadi 22 tahun. Aduh, yang waktu aku masih kecil ini akhirnya ketemu dokter Yantoko. Iya. Itu sempat sih? nangis. Oh, gimana ceritanya? Itu kesempatan, benar-benar kesempatan spesial bagi Alit karena apa ya, Dok ya? Udah penantian lama pengen apa, bibir ini Bagus nih kayak sekarang ya, cakep kan? Coba agak di zoom dulu. Nggak kelihatan loh, ini pernah operasi 2 kali, 3 kali jadi. Tapi sebelum direvisi bibir itu, Dok, Alit itu emang terapi mandiri sendiri untuk menyempurnakan ini suara. Karena kan sebelumnya emang sengau banget ya. Dari katanya Putih tadi, lidah itu sebisa mungkin itu nempel di langit-langit. Karena orang biasa sama anak-anak yang bibir sumbing itu emang beda. Harus butuh penekanan, harus butuh pengaturan nafas, harus ada vokal yang benar-benar terbentuk seperti itu. Alit sendiri itu hampir butuh 7 tahun supaya suara ini nggak sengau. Mungkin bisa mengerti. Belajar semakin jelas ya ucapannya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, Dok. Tadi mungkin Alit menjelaskan ketika operasi langit-langitnya pada saat sebelum mengenal Smile Trend itu ternyata masih ada celah. Sehingga berarti kan bertambahnya usia nih. Bertambah usia akhirnya ketemu dengan program Smile Trend revisi langit-langit untuk menutup celahnya itu. Jadi kan itu sekian tahun baru revisi lagi gitu untuk menutup adanya celah langit-langit tadi karena itu pun tidak akan bisa merubah suara karena masih ada celahnya tadi. Di usia Alit yang keberapa? 16 tahun baru revisi langit-langit yang dengan Smile Trend ya. Iya, jadi itu dioperasi kemudian celah langit-langitnya dulu direvisi, ditutup. Ya tentunya harus melatih suara gitu karena kan terbiasa dengan bicara yang mungkin penekanan di langit-langit mulutnya itu tidak terlalu karena masih ada celah ya waktu itu. Setelah itu Alit belajar secara mandiri speech therapy bagaimana mengatur lidahnya itu supaya menyentuh langit-langitnya sehingga ucapannya itu bisa lebih jelas dan huruf-huruf terutama yang huruf-huruf betul yang bisa terucap dengan jelas. Ketemu dengan selanjutnya baru jujur hasil dari bibirnya sendiri sangat-sangat kurang bagus ya pada saat itu. Tentunya ternyata menimbulkan rasa kurang percaya diri juga terhadap Alit. Jadi kemudian ketemu dokter Yantoko juga dalam program Smile Trend sehingga dibantu. Oke. Gimana waktu itu? Katanya tadi cukup terharu pas momen ketemu dokter Yantoko tuh. Iya, Dok. Kenapa? Benar. Kayak dokter Yantoko itu malaikat saya. Oh gitu. Benar-benar. Itu
pandangan merubah dari sisi pasien ya? iya, karena merubah segalanya Dok, dari kepercayaan diri Alit, public speaking-nya Alit, tampil dalam kamera, terus dalam apa, bicara di banyak orang, itu benar-benar merubah segalanya bagi Alit. Gitu. Iya, terus Jadi dioperasi di umur 21 ya? iya, Waktu itu, terus udah gitu hasilnya oke, ya padahal masih udah di usia 21, lalu percaya diri, nikah, iya. terus ada rasa takut nggak anakku akan seperti ini? Sebelum 2 loh anaknya ya udah. sebelum menikah itu ada rasa takut Dok, Hmm. benar-benar nggak pengen nikah sebelumnya. Nah, nggak pengen nikah, nggak pengen punya anak. Heeh, sebelumnya emang benar-benar nggak pengen nikah, karena satu, saya nggak mau anak saya seperti saya. Saya nggak mau, dan ada beberapa dokter, terutama dokter yang toko juga, "Ayo nggak apa-apa, yang penting buang pikiran negatifmu. Kalau kamu pikiran negatif itu adalah doa. Kalau kamu emang pengen refreshing, pergi aja nggak apa-apa, cari udara segar. Pokoknya jangan sampai pikiran kamu itu negatif." Itu pesan yang saya dapatkan dari dokter yang toko. Terus ketika Mbak hamil, mau melahirkan, ada ketakutan nggak? Sebelumnya ada, tapi alhamdulillah dokter selalu setiap bulan, setiap minggu pasti ngingetin Alit, "Alit jangan diem aja di rumah, refreshing, jalan-jalan, jangan punya pikiran negatif, pokoknya positif terus," gitu kata dokter. Terus alhamdulillah sampai di apa, ngehamil 7 bulan itu USG feto maternal Dok. Itu ada garis hari-hari itu. Bener-bener tak suruh nge-zoom, "Dok itu zooming nggak?" "Enggak, ini nggak zooming, ini jalan hari-hari," gitu. "Beneran Dok?" "Iya nggak apa, nggak usah dipikirin, ini udah cakep anaknya," gitu. Alhamdulillah ya, anak kedua pun juga gitu. Iya, Cewek cowok tah anaknya? Cewek cowok. Wah, alhamdulillah, bener-bener ini ya berkat banget ya. Iya. Nah, terus Mbak Alit kira-kira waktu selama sampai 16 tahun bahkan 21 tahun pasti kan ada rasa nggak percaya diri tuh di diri Mbak Alit sampai Itu menunggu 21 sempat itu ada apa di pengalaman terburuk yang pernah dirasakan? ini sih Dok, hinaan dari guru saya sendiri, bulian dari guru saya sendiri. Gitu. Yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, tapi Alit memaafkan, tapi sampai sekarang tuh tidak bisa terlupakan. Gimana karena itu? beliau adalah seorang guru gitu. Kalau boleh tahu apa bulian seperti apa? "Kamu seperti ini, mana bisa kamu sukses." Nah, seperti itu. Tapi di diri Alit emang dari kecil itu nggak mau yang namanya diem aja, apa, yang harus merenung itu enggak. Saya akan buktikan, saya akan sukses di depan, saya akan buktikan di depan matanya guru sendiri. Luar biasa, itu pecutan juga ya buat Mbak Alit ya. Karena banyak bulian yang ini Dok, apa, bulian bagi anak-anak itu adalah hinaan ya Dok ya. Hinaan itu dia merenung terus ya, kenapa aku dilahirkan seperti ini, kenapa nggak seperti orang-orang lain yang normal seperti itu. Itu jangan. Ayo, bulian itu dilawan. Kalau nggak dilawan, kamu akan terpuruk terus. Dan 21 tahun aja bisa direvisi. Saya pernah ngeliat 40 tahun direvisi. Ada yang 60 tahun sama dokter. 60 tahun direvisi kalau merasa masih belum pede gitu kan ya. Revisi gimana Bu Desi menanggapinya nih? Kalau melihat Alit ya, saya juga kebetulan menjadi bagian dari proses itu. Dari yang sangat-sangat introvert ya, maksudnya pemalu gitu ya. Kemudian mungkin kita semua pihak memberikan semangat untuk Alit, kemudian dia datang ke kami gitu bahwa gimana caranya supaya Alit bisa juga bantu adik-adik yang seperti Alit itu bisa juga punya semangat gitu ya, punya semangat dan juga tidak mendapat bulian seperti yang dialami oleh Alit gitu ya. Ya tentunya kami sangat menyambut sangat baik ya, karena tidak semua orang bisa membuka diri untuk itu, apalagi momennya itu kan Alit sendiri adalah penyintas ya. Jadi ketika itu datangnya dari Alit sendiri yang mengalami proses itu,
siapapun saya rasa juga baik anggota keluarga yang juga mempunyai, anak atau keluarga Semangat. tentunya karena mendengar itu langsung kan tentunya Heeh. suatu penilaian yang sangat-sangat berbeda ya, karena itu datangnya Mhm. langsung dari Alit dan ketika melakukan itu tidak ada arahan dari kami gitu, itu Hmm. benar-benar datang dari Alit gitu loh. Hmm. Bagaimana dia merasakan prosesnya, bagaimana kemudian dia mendapatkan manfaatnya gitu ya, dan bagaimana dia menjalani kehidupannya sehari-hari sekarang ini bersama keluarganya gitu. Berarti edukasi kita ini harus menyasar semua lapis masyarakat. Betul. Bahwa jangan sampai kita meminggirkan saudara-saudara kita yang seperti ini karena boro-boro dapat dukungan emosional gitu. Iya. Lebih baik diam deh daripada keluar celetehan yang itu bikin depres. Mbak Alit pernah nggak titik depresi, paling depresi di diri Mbak Alit sampai mungkin pernah, aduh kok hidup saya begini banget, itu pernah nggak ngerasa gitu? Pernah dok, Umur berapa? di umur SMP SMP, 13 tahun. remaja. Iya. Gimana? Apa yang dirasakan? Bulian itu kan datang setiap saat ya dok ya, dibilang inilah, dibilang itulah, itu kayak rasanya pengen bunuh diri. Pernah ada Ini pemikiran kata seperti yang itu. saya pengen tanyakan tadi ya kan, ada nggak keinginan untuk mengakhiri hidup luar Pernah. biasa? Cuma Sampai- karena bulian ya, cuma karena bulian Iya, itu bisa seperti itu. Luar biasa. Itu di usia SMP. iya dok. Waktu itu siapa yang menguatkan Mbak Alit? Apa sampai ke psikolog, psikiater? Kalau untuk yang menguatkan sendiri itu adalah orang tua saya sendiri dok, Oh. sama saya sendiri. Kalau Anak saya berapa Mbak Alit? saya Berapa keluarga? kedua, anak Dua. kedua dan 3 bersaudara dan adik saya juga sumbing. Oh, Saya jadi adik sama saya sumbing semua. adik bibir dan langit-langit juga? Sama dok. Sama. Iya. Tapi keluarga semua support ya? Iya dok. Dan kompak ya? Ya alhamdulillah. Kompak. Dari ibu saya sendiri, kalau di rumah nih dok, saya disuruh keluar, nggak boleh di rumah terus. Disuruh main, suruh kumpul sama teman-teman karena dari itu orang tua mungkin menata mental Alit ya dok ya, karena mental itu lebih susah daripada memperbaiki fisik. Mental butuh beberapa belasan tahun sampai puluhan tahun ya dok, daripada fisik. Fisik lebih mudah diperbaiki, tapi kalau mental butuh Iya. puluhan tahun. Jadi dari Mbak Alit nih kita belajar menjadi orang yang sabar dan tangguh Iya. ya, dan terus berjuang untuk diri sendiri dan orang sekitar dan bermanfaat bagi sekitar. Betul. Ya, aku merasa seperti itu. Oke, terus Mbak Alit, apalagi yang kira-kira di rumah yang kira-kira menguatkan Mbak Alit untuk oke, nanti kita terus perbaiki nih kayak gitu, atau mungkin teman-teman yang juga mungkin support seperti itu ada nggak? Mungkin dari waktu kuliah ya dok ya, yang menguatkan sekali itu adalah waktu kuliah ketemu salah satu dosen yang benar-benar saya udah dianggap anak sendiri, yang awalnya saya nggak berani dengar suara saya sendiri. Kalau megang mic nih, suara mic kan pasti denger nih di telinga, itu benar-benar yang bikin down waktu kuliah itu. Ketika saya disuruh megang mic ngomong di banyak orang, tangan sampai bergetar, benar-benar bergetar. Tapi selanjutnya mental Alit tertata dok, berani yang namanya pegang mic, bicara di depan kamera, terus banyak ngomong cerewet yang nggak kayak dulu. Udah sukses banget lah ya sekarang, dan juga tentunya sukses menginspirasi ya kita semua kayak gitu. Terus Bu Desi, jadi gimana nih kalau seandainya ada pasien-pasien kita yang punya kekhawatiran gitu, biasanya Bu Desi refer ke social worker kita atau gimana? Iya, ada beberapa hal yang bisa kita tindak lanjuti ya. Mungkin sharingnya Alit tadi adalah salah satu proses di mana pihak penderitanya dan environment itu mendukung. Artinya keluarga terdekatnya dalam hari ini orang tuanya mendukung, artinya merangkul dia, bisa menerima keadaan anggota keluarganya gitu. Kalau kami juga banyak mengalami proses di mana bahkan ada ditolak keluarganya. Jadi ini anak bayi kecil tanpa yang belum ngerti apa-apa, tapi keluarga terdekat ibunya sendiri menolak. Bisa kebayang nggak bagaimana anak ini bertumbuh gitu ya. Saya pernah melihat proses dari itu, bagaimana seorang bayi merah diletakkan di bawah pohon kelapa sawit, kebun sawit, sudah dikerumutin semut gitu ya.
kemudian ada orang baik membawa itu, dia tahu ada program Mhm. Smaltren di salah satu rumah sakit mitranya Smaltren. Kemudian hari demi hari bayi ini diasuh secara bergantian oleh suster-suster di rumah sakit itu Mhm. hingga dia besar, dan kemudian akhirnya dokter kami yang mengoperasi anak ini memutuskan mengadopsinya. Dan anaknya Mmm. sekarang cakep banget, usianya Oh. sudah mungkin sekarang sudah masuk ke SMP ya. Iya. Jadi kalau Alit tadi bilang bahwa SMP itu sebenarnya adalah usia-usia di mana anak ini mungkin ketika dia kecil sampai dia SD, diejek pun dia merasa itu bagian dari, bercanda Bercanda. gitu. Tapi semakin dewasa anak ini udah mulai mengerti, Remaja. udah mulai merasa sakit ya, sedih gitu ya, disinggung itu pasti dia akan malu. Nah, itu banyak banget kami temui ketika saya tanya, saya berkunjung ke beberapa tempat, ketemu pasien, sekolahnya hanya sampai SD. Mau jadi apa generasi kita kalau Yes. sekolahnya SD? Jadi lingkaran lagi, dia Masalahnya melahirkan anak sumbang masalahnya lagi, gitu mereka lagi. itu hanya bibirnya bercelah, nggak ada hubungannya dengan yang lain-lain, betul ya, kecerdasan. Saya disinilah pentingnya Dok, edukasi tadi gitu. Tidak ada yang salah dengan anak ibu. Makanya ketika seorang ibu menyampaikan kepada kami meskipun bayinya itu sudah dalam kandungan, masih dalam kandungan, paling penting utama adalah membuat si ibu ini semangat dulu. Gitu ya, membuat semangat. Ibu itu hanya celah Bu yang bisa diperbaiki dengan sumbing, dengan operasi gitu. Sumbing yang tapi bisa diperbaiki dengan cara dioperasi. Apa yang Ibu khawatirkan? Banyak anak-anak yang sekarang Ibu bisa lihat, saya punya dokter-dokter saya yang sekarang sudah menjadi dokter juga penyintas bibir sumbing. Saya bisa kenalkan dokternya. Mereka bisa jadi dokter loh, mereka bahkan jadi perawat. Dulu pasien di rumah sakit. Hewan ya juga Betul. Banyak Kami punya dokter di Sulawesi Barat bahkan. Beliau itu sekarang dokter ya, juga penyintas, dan dulu jadi pasiennya Smaltren, sekarang jadi perawat di rumah sakit itu. Gitu. Jadi enggak ada sesuatu yang menjadi penghalang. Yang penting adalah bagaimana kita orang terdekatnya tuh mendukung dan menerima. Kalau enggak kita siapa lagi gitu loh kan. Itu yang paling penting. Dan apa yang Kak khawatirkan? Untuk biaya operasi silakan bisa cari ya, salah satunya ya Smaltren ini mungkin yang kami siap untuk mensupport gitu ya. Mbak Alit pernah ketemu pasien yang paling sulit nggak untuk dikuatkan, diberikan motivasi karena dia mungkin menganggap ini adalah kutukan, diusir dari rumahnya, atau bahkan mungkin ada beberapa yang pasangan diceraikan, ditinggalkan. Itu gimana Mbak Alit? Banyak sekali ya Dok ya. Terutama itu kenal di TikTok nih, cerita kayak seperti itu, cerai, terus pada nggak mau kerja karena malu, selalu keluar pakai masker, nggak mau buka masker itu banyak sekali. Tapi Alit sendiri itu memberikan, ayo Kak Alit bantu. Alit bantu edukasi, Alit kasih grup. Kak Alit bisa, masa kalian nggak bisa? Gitu. Ayo percaya. Kamu pede dalam hal apa dulu? Mbak, aku ini salah satunya nih, pasien yang dari Bandung. Itu habis sebelum revisi itu katanya, Kak aku pede nih pakai make up. Ya udah pakai make up nggak apa-apa. Yang penting kamu pede dulu. Selanjutnya dipikirin belakangan gitu kan. Sampai ke atas 1 tahun, alhamdulillah nggak pernah pakai masker Dok. Alhamdulillah. Terus sekarang jadi MUA. Jadi makeup artist. Luar biasa loh ini amal jariahnya ya kalau kita bilangnya, menolong para bibir sumbing. Jadi kalian semua saudara-saudara di seluruh Indonesia ya melihat bagaimana perjuangan Mbak Alit dari dia bahkan kecil belum mengenal apa itu bibir sumbing ya kan, sampai dia terus tidak menyerah, operasi bibir 3 kali, langit-langit 2 kali, terapi wicara bertahun-tahun ya, dan dia buktikan dia bisa produktif, bekerja juga di institusi pemerintah. Itu luar biasa ya, perjalanan yang luar biasa, dan kalian harus patut mencontohnya. Oke. Kita sangat menarik, tapi kita masih akan ada season-season berikutnya mengenal lebih dekat dengan sumbing, karena memang ini adalah suatu hal yang perlu kita cegah, perlu kita deteksi dini, dan perlu kita tata laksana bersama, dan perlu meningkatkan kewaspadaan, keempatian dan juga sisi humanisme untuk semua pihak. Oke, Bu Desi,
kira-kira kesan-pesannya nih untuk masyarakat Indonesia dalam berjuangnya untuk sama-sama sembuh dari sumbing ini? Iya, terima kasih pastinya Dokter Ngabila, Hmm. kita di momen spesial ini Hmm. kita bisa sharing sesuatu hal yang menginspirasi dan memotivasi kita semua ya. Dan yang pasti salah satu tugas kita ya, artinya menyampaikan semua kabar baik ini bahwa sekecil apapun informasi atau bantuan yang kita sharing itu bisa membantu manfaat buat banyak orang. Salah satu program yang tadi kami sampaikan, kenapa Alit kemudian mendedikasikan dirinya sebagai salah satu social worker Smile Train di Indonesia bersama dengan 18 social worker lainnya adalah merupakan pilihan dari hati nurani mereka bahwa banyak juga yang masih membutuhkan bantuan-bantuan dari mulai informasi. Kita nggak pernah tahu bagaimana dengan informasi sekecil apapun yang kita sharing ternyata bisa bermanfaat kepada anak-anak itu sehingga keluarganya bisa mendapatkan bantuan di waktu yang tepat dan bahkan kita nggak pernah tahu juga bagaimana kehidupan mereka ke depannya, yang pasti kita sudah memberikan mereka harapan hidup yang lebih baik lagi dan lebih ceria ke depannya. Makasih banyak Bu Desi. Ayo Makasih. Mbak Alit, kesan-pesannya nih untuk terutama teman-teman yang sedang berjuang di seluruh Indonesia. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Untuk teman-teman dan adik-adikku semuanya, mungkin bulian itu pasti ada. Orang normal itu orang normal aja dibully, apalagi kita ya, mempunyai keistimewaan. Ayo, kalian nggak sendiri. Masih ada Alit, masih ada Smile Train Indonesia, pasti kalian cantik, senyummu manis. Hinaanmu adalah semangatmu. Oke, hinaanmu adalah semangatmu, senyummu akan lahir bersama kita semua yang siap membantumu kapan saja. Baik, luar biasa ya momen spesial, hangat dan haru malam hari ini. Semoga menginspirasi kita semua dan tetap terus saksikan Weekend Sehat bersama Dokter Ngabila. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan demikian saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.